Apakah kamu tipe orang yang menunda-nunda pekerjaan hingga mendekati deadline? Apakah kamu orang yang belajar ujian di hari terakhir padahal kamu punya waktu berbulan-bulan untuk belajar? Ada hari besok, katamu. Pasti akan sangat memuaskan jika kamu berhasil mencapai penghujung hari dan melihat kembali dengan bangga segala hal yang telah kamu capai. Rasa senang ketika menyelesaikan sesuatu membuat sistem penghargaan otak kita sangat bahagia. Namun, sebagian dari kita punya daftar tugas penting yang selama ini kita hindari. Email yang belum ditulis, proyek yang belum dimulai. Meskipun kita tahu bahwa hal-hal yang ditunda tidak akan menjadi lebih mudah di hari esok, kita masih seringkali menunda-nunda pekerjaan itu. Kemalasan bisa menjadi hal yang tidak menyenangkan dan mempengaruhi siapa saja dari waktu ke waktu. Seringkali, rasa malas muncul karena kita menghindari tugas yang sulit atau tidak menyenangkan. Tapi ingat, kemalasan adalah sebuah kebiasaan, bukan karakter atau sifat bawaan. Mengatasi kemalasan atau kemampuan untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan adalah bagian penting untuk meraih kesuksesan. Walau menjadi hal yang umum dan bagian alami dari kehidupan, namun perlu diingat bahwa hal tersebut dapat menghabisi kita sepenuhnya. Ada dua jenis kemalasan. Pertama, ketika kamu sudah bekerja keras selama berminggu-minggu dan akhirnya ketika semuanya sudah selesai, yang kamu inginkan hanya bersantai-santai dan tidak melakukan apapun. Kemudian ada jenis kemalasan di mana kamu berjuang hanya untuk mencari motivasi. Kadang-kadang, ketika kita memikirkan tentang tujuan atau hal yang ingin dicapai, kita merasa sulit untuk menemukan energi atau motivasi untuk bekerja menuju hal tersebut. Tapi bagaimana kamu mengatasinya? Seringkali, rencana besar kita tidak berhasil karena tampak berlebihan. Itulah mengapa salah satu hal tersulit adalah memulai. Ironisnya, ketika kita mulai menangani rencana kita, semuanya terasa lebih mudah dan kurang berat dari yang kita pikirkan sebelumnya. Dan kamu mungkin akan merasa jauh lebih tidak tegang. Jadi, alih-alih menekan sifat malasmu, berkomitmenlah untuk mengambil langkah kecil. Aspek penting lainnya yang dapat mengatasi kemalasan adalah mengatur diri. Seringkali kita mau melakukan sesuatu yang produktif, tapi terganggu dengan lingkungan yang berantakan di sekitar kita, sehingga membuat tampak mustahil untuk menyelesaikan apapun dan menggoda kita untuk tidak memulai tugas kita. Lingkungan fisikmu berdampak besar pada perasaanmu. Ketika rumahmu berantakan, kemungkinan besar kamu akan merasa stres karena kekacauan yang ada, dan kamu merasa perlu membersihkan rumah sebagai bagian dari tugas yang harus kamu selesaikan dalam waktu yang singkat. Ruang kerja yang bagus, bersih, dan tertata justru mengundang kita untuk melakukan beberapa pekerjaan dan menjadi lebih produktif. Ruang kerja yang berantakan mengundang kita untuk tetap di kasur. Jadi, sisihkan waktu untuk mengatur ruang kerjamu. Dari kamarmu, mejamu, hingga file-file yang ada di komputermu. Buat semuanya lebih mudah, simple, dan seefisien mungkin untuk ditemukan. Setelah rumahmu bersih dan lingkungan fisikmu teratur, kamu secara alami akan merasa termotivasi untuk menjadi lebih produktif dan aktif. Setelah itu, mudah-mudahan kamu menangani area lain dalam hidupmu yang selama ini kamu abaikan. Masih merasa malas? Mungkin sudah waktunya untuk mencari teman atau partner yang produktif. Tekanan dari teman bisa sangat efektif untuk membuatmu bangkit dari kasur. Ketika kamu butuh motivasi untuk mengambil tindakan, ada baiknya memiliki seseorang yang meminta tanggung jawabnya untuk melakukannya. Tidak ada salahnya meminta bantuan dari rekan kerja, teman, atau anggota keluarga yang lebih termotivasi. Ini adalah cara yang berguna untuk membuatmu bangun dan bergerak, karena itu akan memotivasimu untuk melakukan pekerjaan. Kamu juga dapat mempertaruhkan uangmu. Misalnya, setiap kali kamu tidak mencapai sesuatu yang seharusnya kamu lakukan, kamu harus memberikan 50.000 untuk orang yang meminta tanggung jawabmu. Kemudian, kita lihat berapa lama kamu akan tetap berbahagia. Jika kamu merasa kesulitan atau kurang tertarik untuk bersosialisasi, kamu bisa coba pakai teknologi sebagai bantuan. Ada aplikasi pelacak tujuan yang bisa kamu gunakan untuk menentukan tujuan khusus dan mencatat kapan kamu berhasil mencapainya. Ini memberikan dua manfaat besar. Pertama, ini mengingatkanmu apa yang perlu kamu lakukan dan membantumu membuat dirimu bertanggung jawab. Dan kedua, mungkin yang lebih penting, ini menunjukkan seberapa sering kamu berhasil. Memiliki bukti bahwa kamu telah membangun kebiasaan baru, atau bahwa kamu telah meningkat dari waktu ke waktu, dapat memberimu dorongan motivasi yang kamu butuhkan untuk terus berjalan. Dan pada saat itu, saat kamu menyadari bahwa kamu telah mencapai tujuanmu, saat kamu senang dengan kemajuanmu dan berharap untuk melakukannya lagi, itu adalah saat kemalasan telah mati.